Hari ini saya ingin berdiskusi kepada Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Aset kaitannya dengan aset Ibu. Kaitannya dengan aset. Jadi waktu itu di modul 3.2 ini yang saya pelajari, kami CGP diminta untuk menginventarisir aset-aset yang ada di sekolahan kita dan sekitar sekolah SDN 201. Jadi ya Bapak Ibu, ada 7 aset sebenarnya yang kita miliki di sekolah ini. Yang pertama adalah aset manusianya, SDM. Ya, SDM. Kemudian yang kedua aset fisik berupa bangunan, gedung. Kemudian aset lingkungan, di mana lingkungan SDN Kampung ini berada. Kemudian ya. Terus yang keempat ini ada juga aset sosial, bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang kelima ada aset politik, bagaimana sekolah memiliki relasi dengan pihak-pihak luar sekolah, stakeholdernya. Kemudian yang keenam ada finansial, kaitannya yaitu dengan pendanaan, BOS BUP, ya, BOS BUP, APBN, APBD. Ya, ada juga dengan kaitannya dengan bantuan-bantuan dari lain pihak luar, misalkan Astra ataupun yang lain. Dan yang ketujuh, aset yang terakhir adalah budaya dan agama. Nah, inilah yang kami pelajari, Bu. Ada 7 aset ini yang dimana sebelumnya kami berpikir kalau misalkan kita memiliki hajat atau apapun, kita selalu berpikir, oh kita nggak punya ini, kita nggak punya itu. Tetapi di modul 3.2 ini saya disadarkan bahwa tentunya setiap sekolah punya potensi masing-masing dan kita harus berpikir positif. Mohon izin Bapak Ibu, Ibu untuk aset-aset ini bagaimana pengelolaannya nanti ke depannya, kaitannya setelah ini kan kita tahun ajaran baru ya Bu. Mari kita susun strategi supaya nantinya dalam kita memetakan aset ini kita punya daya dukung, baik itu dari internal sekolah maupun relasi kita dengan pihak. Ya, baik Bu Dewi. Dengan adanya 7 aset yang pasti setiap sekolah memiliki itu semua ya. Nah, memang bagaimana kita mengelolanya nih di dalam secara internal kita sekolah untuk mengelola ke-7 aset itu supaya bisa menjadi daya dukung ya untuk sekolah kita. Tapi kan semua ada keterbatasannya. Jadi setiap sekolah juga punya keterbatasan dari 7 aset tersebut, tapi mudah-mudahan kita berusaha untuk meningkatkan keterbatasan itu dengan ya itu tadi, kita bersama-sama untuk mengelola, baik dari SDM-nya. Saya minta semua harus juga semangat ya untuk meningkatkan kompetensinya gitu, sehingga aset SDM-nya bisa menjadi daya dukung. Kemudian aset-aset yang lain yang kita juga perlu dukungan dari stakeholder lain. Nah, itu juga bisa menjadikan daya dukung kita untuk kemajuan, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi untuk anak-anak. Bu Haji mungkin bisa menambahkan daya dukung aset lainnya. Apa yang disampaikan sama Bu Dewi tadi, memang apa yang diminta sama kepala sekolah memang itu tergantung warga sekolahnya itu. Kalau memang daya dukungnya itu bagus, berartinya kemajuan sekolah juga juga kedepannya bagus. Ya, itu aja. Gimana Bu Dewi? Baik Ibu, berarti dari ke-7 aset ini bisa kita simpulkan ya Bu, agar bersinergi, kemudian kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita petakan mana-mana yang bisa kita kembangkan, mana yang bisa kita push supaya bisa meningkatkan kinerja sekolah kita, juga meningkatkan pelayanan kita terhadap siswa, karena nanti pada ujungnya adalah pembelajaran kita akan berdampak. Iya.
Baik Ibu, terima kasih sekali untuk diskusinya pada siang ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.